Harga emas sentuh level tertinggi terbaru yaitu 2753 dan sampai saat ini kita belum melihat ada koreksi yang sangat signifikan, teman-teman. Jadi kira-kira apakah kita harus tetap melakukan buy atau sudah mulai mengincar zona sell? Saya rasa teman-teman harus pertimbangkan yang berikut ini karena kemungkinan bisa saja terjadi koreksi tapi juga masih dalam situasi bullish yang sangat kuat. Oke, kita cek lebih dulu dari US Treasury Yield dan juga US Dollar. Ya, seperti yang terlihat di sini, US Treasury Yield-nya mengalami kenaikan kembali dan dua candle tetap berada di atas garis ataupun resisten. Ini berarti kondisinya adalah potensi kenaikan masih bisa berlanjut sampai 4,335%. Sejauh ini adalah 4,224% ya. Nah, otomatis di sini kalau misalkan kita bicara tentang normal strategi, maka saat kita melihat US Treasury Yield mengalami kenaikan, berarti US Dollar akan mengalami penguatan, itu berarti juga tanda-tanda bahwa emas harusnya mulai mengalami penurunan. Tapi ternyata setelah kita lihat dalam 2 atau 3 hari terakhir, yang terjadi justru emas kembali menciptakan rekor tertinggi baru. Jadi hati-hati, ini adalah anomali yang sangat-sangat memungkinkan untuk terjadi. Nah, artinya di sini yang perlu Anda waspadai adalah pergerakan dari saham. Kalaupun misalkan sahamnya tetap mengalami penurunan, berarti emas diincar sebagai safe haven. Secara mudahnya seperti itu. Nah, otomatis kalau lihat dari sini, maka kita tinggal lihat saja. Kalau misalkan potensi US Treasury yang tetap mengalami kenaikan, fix berarti kemungkinan ada yang terjadi yaitu terkait dengan tekanan pada pasar saham. Nah, otomatis yang terdekat tadi kita bicara tentang 4,3 dan terjauhnya adalah 4,335%. Tapi kalau dia turun, maka kita harapkan dia turun kembali di bawah garis ini dan itu berarti kita asumsikan penurunan di bawah 4,15%. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari pergerakan US dollarnya juga ditutup dengan bullish kembali dan melewati area resisten yang garis putus-putus ini ya. Berarti kita akan lihat garis berikutnya ataupun resisten berikutnya kurang lebih di area ini, teman-teman. Ini adalah area historical price yang terdekat dan itulah 104.766, sementara saat ini adalah 104.328. Secara ringkas, kita bicara tentang kemungkinan potensi penguatan dari US dollar masih bisa terjadi, apalagi dengan kondisi di mana market mengkhawatirkan ada potensi di mana menjelang pemilu ataupun pilpres Amerika yang saat ini bisa dibilang dominasinya adalah penguatan untuk US dollar dikarenakan Donald Trump yang cenderung diperkirakan akan memenangkan pemilihan, termasuk juga Partai Republiknya ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari pergerakan crude oil, saat ini dia berada di garis datar yang juga merupakan resisten tangguh yang kemarin kita singgung, yaitu 71.40. Kita belum bisa menyimpulkan apakah ini akan terjadi rejection atau tidak. Yang jelas dia masih nempel. Anything could be happen, artinya risikonya tetap berimbang ya. Risiko pertama adalah tentunya rejection, dan itu berarti penurunan untuk kurang lebih sampai ke level $69, dan itu berarti kembali ke titik awal ya. Atau risiko keduanya adalah kenaikan. Kalau kenaikan terjadi, berarti kita akan lihat zona $74. Itu pun dengan catatan 50% real body dari long black candle ini kurang lebih di zona 72.50-an. Itu akan menjadi resisten pertama yang harus ditaklukkan terlebih dulu. Nah, perkiraan saya kalau misalkan ini kaitannya dengan BOC ataupun keputusan suku bunga BOC di jam 20.45, kalau memang ternyata itu sudah diantisipasi oleh market secara sepenuhnya untuk pemangkasan suku bunga, maka yang akan terjadi adalah saya lebih cenderung pilih yang strategi biru alias panah biru untuk mengalami kenaikan untuk crude oil. Ini dikarenakan potensi dari 1 minggu terakhir atau bahkan dari sejak awal bulan Oktober, kita sudah melihat penurunan cukup banyak dari crude oil, dan ini berarti potensinya juga Anda bisa perhatikan di sini. Level low-nya cenderung lebih tinggi. Ya, jadi kemungkinan kecenderungannya adalah mengalami kenaikan. Itu juga disupport dengan posisi candlestick yang ditutup dengan bullish. Nah, tapi hati-hati, lagi-lagi nih area coklat ini adalah resisten yang cukup tangguh. Itu karenanya kita butuh kepastian ataupun validasi dari penembusan zona $72. Nah, otomatis Anda boleh pertahankan posisi buy kalau memang berhasil tembus 72.50, tapi Anda segera exit kalau misalkan ternyata dia gagal atau sama sekali tidak menyentuh zona $72. Nah, yang paling aman adalah Anda mencari dip ataupun correction. Itu sebabnya yang paling memungkinkan adalah zona buy untuk di kisaran ini, teman-teman. Ini berarti Anda bisa cari di level 70.40-an atau bahkan ke level 7100. Ini yang paling aman. Dengan resiko ataupun batas resiko, sebaiknya pasang stop loss di bawah area support 69.60. Nah, jadi pada dasarnya adalah Anda melakukan buy di zona tengah ini dengan kisaran 70.50, karena itu berarti resikonya lebih minim
daripada Anda melakukan sekarang di 71.40 karena terlampau dekat dengan zona resisten 71.40 dan juga 72.50. Anything could be happen ya, termasuk juga kejutan dari BOC, apakah dia akan pangkas 50 basis point sesuai ekspektasi yang sudah diantisipasi pasar atau hanya 25 basis point. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik dari tadi, kita sudah jelas di sini masih memiliki kendala ya, areal coklat adalah 72 dan juga 72.50. Sementara kalau kita lihat dari pound sterling, kelihatannya kita masih tetap pemegang teguh untuk potensi penurunan, tapi hati-hati di sini karena candlestick kemarin ditutup dengan doji candle. Ya, ini cukup berimbang, bisa dianggap spinning top, tapi itu berarti bahwa tren berikutnya itu akan sangat bergantung dari penutupan hari ini. Kalau misalkan penutupan hari ini cenderung negatif ataupun lebih rendah daripada sebelumnya, maka fix besoknya kita akan dapatkan penurunan lanjutan dan itu berarti kurang lebih teritori 1.2890-an atau bahkan 1.2800 sebagai target utama dari pola penurunan berikutnya. Tapi kalau ternyata ditutup naik dan itu misalkan di atas 1.30500, maka kita akan lihat berikutnya, di hari berikutnya tentunya, kita akan lihat kenaikan ke 1.3080 atau 1.3150-an. Jadi tergantung ya dari potensi penurunan ataupun kenaikan hari ini. Nah, sementara untuk nanti malam, atau lebih tepatnya sampai nanti malam, kalau kita lihat di sini, walaupun ini trend channelnya turun, tapi entah kenapa tekanannya, kecenderungannya lebih besar untuk tembus pertahanan support bawah ya. Jadi kalau misalkan lihat dari gejalanya, saya berharap pergerakannya akan seperti demikian. Jadi kita akan lihat segera dengan potensi 1.26 ataupun 1.2700 sebagai teritori yang paling optimal dari target penurunan. Tapi secara bertahap tentunya karena beberapa hari ataupun beberapa bulan terakhir lebih tepatnya, range pergerakan harian bagi pound sterling itu hanya kecenderungan sekitar 70-120 poinan. Jadi kalau lihat dari sini, harapan pertama saya adalah tembus terlebih dulu zona support 1.2900 dengan support ataupun target terdekat adalah 1.2870-an dan kemudian reverse ataupun rebound hanya terbatas di area 1.2900 sebelum akhirnya lanjutkan penurunan ke 1.2700. Nah, sementara kalau misalkan ada kejutan terkait dengan US dollar tiba-tiba berbalik melemah, berarti kita punya kesempatan untuk melihat pound sterling kembali naik. Tapi untuk saat ini kayaknya enggak, karena tidak ada data ekonomi dan kemungkinan baru kita akan lihat dari data PMI besok malam. Kemudian kebalikannya, kondisi dari gold saat ini sudah menjelang target yang kita inginkan. 2755 adalah target terdekat. So far dia sudah tekan 2753. Kalau Anda perhatikan artikel hari ini, kita memberikan rekomendasi beberapa poin ataupun beberapa skenario. Skenario pertama tentunya buy di kisaran 273436. Sayangnya dia tersentuhnya 2777 atau 37 ya. Tapi ya itu sebetulnya masih areal kita ya. Lalu kemudian atau opsi yang kedua adalah buy on breakout, yaitu saat dia tembus 2745. Dan itu juga berhasil karena dia sudah langsung ke 2753. Cuman masalahnya apakah dari 2755 ini akan melanjutkan kenaikan apa tidak, itu yang perlu kita waspadai nanti malam. Karena ya berikutnya potensi kenaikan tersebut bisa lebih tinggi atau justru tertahan. Kalau misalkan dia tembus 2755, maka target berikutnya adalah 2781. Inilah Fibonacci expansion 100% di grafik H1. Tapi kalau fail untuk tembus di atas 2755, maka proyeksi berikutnya adalah menguji areal 2740 kembali, lalu kemudian dia turun sampai 2724. Ini sangat potensial. Dengan asumsi bahwa target dari Fibonacci ataupun ya kita sebut saja di sini higher high dengan flat high di RSI-nya, kecenderungannya membentuk areal konsolidasi ataupun potensi dari divergence ya. Kalau misalkan itu terjadi berarti akan terjadi koreksi dengan asumsi 2740 atau 2724. Nah, apakah kita masih tetap harus buy? Kalau lihat dari H4 dengan asumsi bahwa inilah sangat masuk critical, fase critical ya. Itu adalah fase critical dari wave A ya. Tentunya di sini Anda ingat ini adalah wave A, B, C, D, E gitu ya. Dan wave A berarti kita asumsikan wave A itu adalah wave 1 ya. Dan ini adalah kemungkinan wave E, yang kemungkinan kalau kita lihat dari wave E ini adalah wave 5. Nah, otomatis kalau kita asumsikan bahwa A dan E itu adalah sama panjangnya dengan area ini, maka kemungkinan target yang paling optimal adalah di 2778. Tapi seperti Anda lihat di sini, dia sudah cukup dekat dengan resisten trendline, sehingga kemungkinan 2760 pun kita akan lihat ada potensi yang sedikit mengganjal, entah itu rejection ataupun dia langsung tembus. Tapi yang jelas, saya tidak akan kaget kalau candlestick nantinya akan berbentuk seperti ini. Kalau ini yang terjadi, saya sarankan Anda tunggu sampai dia selesai.
Kalau memang ternyata dia terbentuk seperti ini, seperti shooting star, Anda baru diperkenakan untuk mulai melakukan proses sell dengan asumsi bahwa ini akan melanjutkan dengan A besar, ya, B, kemudian C, ya. Kurang lebih targetnya mungkin tidak akan sedalam tadi, jadi saya lebih mempertimbangkan kemungkinan dia akan turun seperti demikian secara bertahap, dan itu berarti kisarannya adalah ini posisi dari wave 5, lalu kemudian inilah A, B, C, karena 5 yang dimaksud di sini adalah wave besar dari potensi kenaikan yang sebelumnya. Ya, jadi kita asumsikan inilah 5 maksimal, kemudian dengan asumsi bahwa areal 2760 sampai 2778 adalah zona yang cukup bagus untuk mulai melakukan sell dengan asumsi bahwa dia akan koreksi. Nah, koreksi inilah yang akan kita tunggu teman-teman. Tapi dengan catatan teman-teman, bukan berarti dia akan lanjut penurunan di bawah 2650-an, tapi kita cuma memperkirakan secara bertahap. Mungkin saja dari A tersebut bisa 2740 ataupun 2716 atau 2724 tadi, ya. Kemudian dia akan rebound, wave B, baru nanti akan wave C. Nah, tapi lagi-lagi saya perlu ingatkan, ini semua harus dilakukan bertahap karena yang dikhawatirkan adalah tren naik masih cukup kuat. Anda bisa lihat di sini, daily chart menunjukkan candlestick kembali ditutup putih dan lebih tinggi dari pola candle sebelumnya, ya, atau yang kita sebut dengan shooting star. Bahkan ditutup di atas 61,8%. So, kesimpulannya, hari ini, pagi ini kita melakukan buy, tapi di malam hari hati-hati dengan areal tadi yang saya sebutkan dengan proyeksi ataupun potensi untuk terjadinya profit taking. Nah, risikonya adalah 2.800 bisa muncul lebih cepat daripada yang kita duga, karena sepanjang minggu depan sampai ke 2 minggu ke depan, kita akan disuguhkan dengan data yang sangat besar dan juga risk event terkait dengan Pilpres, FOMC meeting, dan juga non-farm payroll.